acara selanjutnya yaitu pengajian akbar bersama Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Billy Yahsi Fuad Hasim, pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Cirebon. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه وعلى آله. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asyraf, para sadah, para habaib, pejabat pemerintah ingkang kula hormati, bapak-bapak lan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Purwokerto sedaya. Alhamdulillah wa syukurillah dumateng dalu menika kula kali panjenengan saged gempal rawuh ngalap barokah dumateng Nahdlatul Ulama kangge sareng-sareng kula kali panjenengan kabeh merapatkan barisan kangge ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdliyah. Kula kali panjenengan sebagai bangsa dan rakyat Indonesia untuk berdiri tegak di atas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi dumateng Gusti Allah rahma'ina ya ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amina ya rabbal amina ya rabbal amina ya rabbal. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun korsaaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk piantun-piantun ingkang saged nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amina ya rabbal alamin. Para sederek, para sedulur, zaman sekarang ini lagi musim orang ngaku ulama. Zaman sekarang ini lagi musim orang-orang itu ngaku ulama. Karena dengan orang ngaku ulama ini akan terangkat derajatnya,
eksistensinya di depan masyarakat dan sosial. Poros cerek perahu poros dulur, ono sing kadang-kadang Quran ora apal, ngaji nahu ora bisa, mung modale mung pakaian tok, nganggo gamis udeng-udeng gedene seban traktor, tasbihne sekelapa-kelapa, itu sorbane numpuk telu, jenggote nglawir nganti teko ning wudel. Kita nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Kadang-kadang ngaku ulama. Gini apa mboten? Kadang-kadang harus ngoten. Akhirnya karena dia itu memang bukan ulama, akhirnya dia tidak ngerti tentang masalah konteks keagamaan. Akhirnya dari sikap, tingkah laku dan ucapannya menyesatkan banyak masyarakat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Balik. Poros cerek perahu poros tulus sedaya mawon. Nahdlatul Ulama itu adalah artinya kebangkitan ulama. Ada yang tanya sama saya, Gus, kenapa enggak Nahdlatul Islam saja? Atau seumpama Nahdlatul Ummah, atau seumpama Nahdlatul Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al ahya'i minhum wal alwat. Kenapa kok harus Nahdlatul Ulama? Saudara-saudara sekalian, karena kita tahu bahwa ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi. Ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendiko al ulama warathatul anbiya. Ulama iki pewarisnya Nabi. Cuma yang jadi masalah itu banyak orang yang mengaku ulama di Indonesia ini. Muncul orang-orang yang sebetulnya secara keilmuan belum ulama, tetapi mereka itu mengaku dirinya sebagai ulama. Muncul orang-orang yang sebetulnya belum berhak untuk berfatwa, tetapi dia berfatwa di depan masyarakat Indonesia. Ini enggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini begini, ini begini. Lah ini akhirnya banyak menyesatkan masyarakat Indonesia. Banyak memberikan satu asumsi kepada masyarakat Indonesia tentang agama Islam yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, maka Nahdlatul Ulama ini disebutnya Nahdlatul Ulama. Di bawah pergerakan semua Nahdlatul Ulama, umat membimbing masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini adalah dibimbing di bawah panji para ulama. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau seumpama ulama-ulama NU di dalam memilih ulama tidak sembarangan. Orang NU kalau seumpama tidak pinter ngaji, orang tidak pintar dalam masalah agama, tidak akan disebut dirinya ulama. Walaupun gedenya udeng-udengnya gedenya seban traktor, walaupun pakai jubah, tidak akan disebut ulama. Saudara-saudara sekalian, selektivitasnya sangat luar biasa Nahdlatul Ulama itu. Maka dari itu, kalau seumpama ulama itu adalah saudara-saudara sekalian yang ada di sekitar masyarakat Indonesia, itu kemudian ada yang mengaku di sini ulama, di sini ulama, di sini ulama. Maka ada cirinya ulama. Apa cirinya ulama? Kalau seumpama tidak ada ciri-cirinya, berarti ente jangan ngaku ulama. Saudara-saudara sekalian, apa ciri-cirinya ulama? Ya al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, ulama pewarisnya para nabi. Terus Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, mengatakan bahwa ulama itu pewarisnya para nabi, ay min jihatil khususiyah, anggene ditelok saka khususiyah, keistimewaan. Lo keistimewaan pripun? Poros cerek perahu poros dulur, kanjeng Nabi, para nabi dadi nabi diberikan khususiyah oleh Allah, namanya khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Dari khususiyatun nubuwah bakal turun adalah jauharatun nubuwah, yaitu adalah mutiara-mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah bakal turun adalah amrun khariqul lil adah, perkara sing bedol saka adat kebiasaan luar biasa, mukjizat sing Gusti Allah Ta'ala, termasuk at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung saka Gusti Allah, sehingga para nabi tidak belajar, bisa pintar sendiri. Nabi Muhammad niku mboten belajar ilmu politik, nggih pinter ilmu politik. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu ekonomi, nggih pinter ilmu ekonomi. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu tata negara, nggih Kanjeng Nabi pinter ilmu tata negara.
Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu hukum, tapi justru undang-undang dan hukum berasal dari dawuhna Kanjeng Nabi. Ini karena Kanjeng Nabi punya apa? Punya at-ta'alimul ilahiyah, di mana at-ta'alimul ilahiyah ini adalah berasal dari khususiyatun nubuwah, yaitu keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, ini yang menyebabkan saudara-saudara sekalian, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, mondok di depan Allah subhanahu wa ta'ala, mondok kepada Allah cuma sebentar. Karena Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam itu mondok belajar sama Allah lahzatan yasiratan, hanya sebentar. Tapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, di mana Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam belajar sama Allah subhanahu wa ta'ala sekedap ning ilmu ni sedoyo ilmu angsal. Semua ilmu dapat. Tapi saudara-saudara sekalian, ada lawannya Nabiullah Adam apa? Yaitu adalah iblis. Iblis itu saudara-saudara sekalian, iblis belajar kepada Allah itu bukan ratusan tahun, ratusan juta tahun. Tetapi ternyata ilmunya tidak dapat semuanya, tidak kullaha. Sehingga ketika iblis itu sombong menantang Nabi Adam, Nabiullah Adam diajari oleh Allah sebentar, tapi ilmunya dapat semuanya. Kemudian Nabiullah Adam dihadapkan dengan iblis di depan para malaikat, maka iblisnya langsung kalah, iblisnya langsung rungkad, iblisnya langsung keok di depan Nabiullah Adam alaihissalam. Apa sebabnya? Sebab Nabi Adam memiliki ilmu yang lebih banyak daripada iblis. Kenapa iblis lebih senior, lebih tua, mondoknya ratusan juta tahun, tapi ilmunya di bawah Nabi Adam? Sementara Nabi Adam itu adalah makhluk baru, mondok kepada Allah hanya sebentar saja, tetapi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, semua ilmu. Itu karena apa? Karena Nabi Adam memiliki khususiyatun nubuwah. Faham no pemboten? Faham no pemboten? Ya, habis paham ora paham, sing penting manggut-manggut beres. Mantuk-mantuk angsal ganjaran nggih. Ngantuk napa mboten? Lho sing ngomong kus masa wengi-wengi kok ora oleh ngantuk. Ya ora, urusan masalah ngantuk ning pengajian ya ora nane ning wengi tok. Wong sampean kabeh wong Purwokerto ngaji awan-awan marang kaine tetep ngantuk sampean. Ngaji esuk ngantuk, ngaji awan yang ngantuk. Ya memang mripate sampean nek ngaji ngantukan koyo kowe. Para sederek, para sedulur sedaya niki. Iki para sedulur, nomor selanjutnya apa yang disebut oleh Imam Ahmad, nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Dari khususiyatun nubuwah ini adalah pertolongan dari Allah, di mana Nabiullah Adam ditolong oleh Allah untuk melawan iblis. Nabi Adam harus menang melawan iblis. Pertolongan dari Allah ini menunjukkan Nabi Adam harus menang, nggak boleh kalah. Kenapa? Karena Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, Nabi Nuh melawan umatnya, Nabi Ibrahim melawan Raja Numrud yang begitu berkuasa dan sangat kaya raya, dilawan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim harus menang karena Nabi Ibrahim adalah Nabi, karena Nabi Ibrahim adalah Rasul, karena Nabi Ibrahim memegang khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian dari Allah, maka harus menang. Ini yang disebut nusratun minallah. Kita jangan aneh kalau seumpama Nabi Musa yang sangat miskin dan sangat tidak punya apa-apa. Nabi Musa itu miskin, gak punya apa-apa. Nabi Harunnya juga miskin, tetapi diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Adam suruh memberikan peringatan kepada Fir'aun, di mana Fir'aun itu adalah raja di raja, mengaku dirinya Tuhan, kekayaannya sangat luar biasa. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan tugas oleh Allah untuk meluruskan Fir'aun, untuk memberikan petunjuk kepada Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Subhanallah, saudara-saudara sekalian,
terjadi perdebatan, setelah perdebatan itu terjadi peperangan, saudara-saudara sekalian, karena Fir'aun itu adalah tidak memegang khususiyatun nubuwah. Yang memegang khususiyatun nubuwah itu Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah harus memenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun di atas Fir'aun. Ini yang disebut nusratum minallah, salah satu ciri daripada khususiyatun nubuwah, di mana kalau megang nusratum megang khususiyatun nubuwah, maka pertolongan dari Allah pasti datang dan pasti menang. Saudara-saudara sekalian, pada waktu zaman dulu, saudara-saudara sekalian, ada, yaitu diantaranya adalah Talut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin satu peperangan, di mana Talut itu, saudara-saudara sekalian, innallaha qad ja'ala lakum Taluta malika, wahai Banu Israel, Allah telah mengangkat si Talut itu jadi pemimpin perang, panglima perang. Orang Yahudinya bingung, kenapa enggak dari kami saja. Akhirnya orang Yahudi lihat bagaimana Talut itu. Begitu dilihat, Talutnya tukang angon kerbau, Talutnya tukang angon kambing. Secara harta tidak punya, secara kekuatan kekuatan manusia tidak punya, tapi Talut padanya kuat. Orangnya cerdas. Subhanallah, karena itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara sekalian. Karena Talut itu yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan Bakhti Nasr, maka Bakhti Nasr itu adalah kekuatan superpower dikalahkan oleh Talut, di mana Talut itu adalah seorang penggembala kambing. Ini kalau Allah sudah kerasain. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu, saudara-saudara sekalian, perang melawan apa saja menang. Saudara, Nabi Muhammad perang Uhud menang, perang Badar menang, perang Khaybar menang, sampai perang Hunain tadinya mau kalah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Ahzab menang. Di sana kekuatannya 100.000, Nabi Muhammad cuma kekuatan 30.000, hanya sepertiganya. Senjatanya enggak lengkap, di sana sangat lengkap, luar biasa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, maju Muhammad, akan aku menangkan. Nabi Muhammad di dalam peperangan selalu dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memegang khususiyatun nubuwah, yaitu adalah keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, inilah keistimewaan kenabian. Maka Allah mengatakan, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yaum Hunain. Muhammad, yang memenangkan kamu itu bukan umatmu Muhammad. Yang membuat kamu menang itu bukan umatmu, tapi aku yang memenangkan kamu. Buktinya apa? Pada waktu perang Hunain, kekuatan kamu lebih banyak daripada musuh kamu. Kamu punya pasukan 100.000, musuh kamu cuma 30.000. Kamu sudah berbangga-bangga pasti akan mengalahkan mereka. Tapi nyatanya begitu bertemu, kamu kocar kacir, kamu dipukul mundur. Untung berbalik, aku menangkan kamu sehingga kamu menjadi menang Muhammad. Saya hanya memberikan petunjuk kepada kamu Muhammad, bahwa ketika kamu menang, yang memenangkan itu bukan umatmu, tapi yang memenangkan adalah aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya khususiyatun nubuwah. Saudara-saudara sekalian, khususiyatun nubuwah, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Kalian, ketika kalian tahu bagaimana para nabi, para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu, tempat dan waktunya jelas bukan di dunia. Kata Al-Imam Sahibut Ta'wil mengatakan bahwasanya tempat dan waktunya disebutnya adalah zamanul arwah. Zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dibuat sumpah perjanjian mereka di depan Allah. Untuk apa? Sehubungan Nabi Muhammad akan datang di akhir zaman. Apa sumpahnya? Yang pertama sumpahnya adalah tu'minun nabi. Kalian semua harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kata Imam Syafi'i mengatakan, kalian harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika hidup di dunia. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, kanal anbiya wal mursalun
Yashhaduna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para utusan semua bersyahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad nanti adalah utusan Allah. Saudara-saudara sekalian, semua para nabi mengucapkan syahadat semua kepada Nabi Muhammad. Nomor 2 adalah wala tangsurunna, dan demi yaktine kowe kabeh kudu nulung temen marang Muhammad. Lamelam kosam nunenun taukid. Kamu harus betul-betul membantu Muhammad, siap menolong Muhammad. Para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud wala tangsurunna, kalian semua harus menolong Nabi Muhammad. Itu maksudnya adalah ketika kalian hidup di dunia, bertemu dengan zamannya Nabi Muhammad, bertemu dengan ahdu Muhammadin, maka kalian kitabnya harus diganti dengan kitabnya Muhammad. Maka syariat kalian harus diganti syariatnya Muhammad. Undang-undang kalian harus diganti dengan undang-undangnya Nabi Muhammad. Dan kalian harus menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut wala tangsurunna, yang disebut nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Jadi nusrah, pertolongan dari Allah, itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana itu adalah timbul daripada khususiatul nubuwah. Yen Kanjeng Nabi ono khususiatul Muhammadiyah, iku nusratu minallah, selalu akan diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Mau ke para nabi ora pernah kalah. Para nabi ora pernah kalah. Nek opo pe mesti menang. Para cerek, para sedulur setahun. Maka dari itu para sedulur, Imam Ahmad mengatakan summan basatot ila ummatihi. Khususiatun nubuwah itu merentek, nyebar kepada umatnya, turun kepada umatnya. Al-insanul mukhtar, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ulama. Kalau nabi khususiatun nubuwah, kalau ulama namanya khususiatul wilayah. Keistimewaan, kewalian, keterkasihan kepada Allah, keterkasihan Allah kepada dia, keistimewaan di mana dia orang terdekat dengan Allah. Dari khususiatul wilayah turunlah jauharatul wilayah, yaitu adalah mutiara kewalian. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah yang biasa kita sebut ilmu laduni. Jadi orang Purwokerto kalau seumpama pengen ilmu laduni, jadi ulama disit, ngaji disit, nembeki ilmu laduni teko. Ya kadang-kadang ana wong kepengen ilmu laduni, ngaji ora gelem, mondok ora gelem. Pengene wirid terus zikir ning dure wit-witan kelapa. 41 dina 41 bengi. Bar mudun rambute keriting kabeh, apa disamper bledek ping 17. Kowe jarene wong buntet ya wis puas nemen kowe. Para cerek, para sedulur mawon. Ini para sedulur. Kemudian ada lagi yaitu adalah al-khirqatus syarifah, keluar biasaan. Nek medal saka nabi rasul disebute adalah mukjizat. Nek medale saka para ulama para kiai disebute karamah. Milo Imam Ibnu Arabi ngendika karamatul ulama wal auliya qit'atum min mu'jizatin nabi. Karamahnya para ulama para nabi itu adalah karamahnya para ulama para wali itu adalah percikan dari mukjizatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya para sahabat napa? Nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Yang panjenengan benar-benar ulama. Ulama mana yang benar-benar mewarisi Nabi? Gampang ciri-cirine apa? Ulama yang selalu dimenangkan oleh Allah, itu adalah ulama pewaris Nabi. Nek ditelok iku sing menangan temennya ulama NU ki menangan temen. Kenapa mboten? Saya lihat itu khususnya adanya di NU, Pak. Walaupun tidak menutup kemungkinan di yang lain juga ada. Tetapi saya lihat di Nahdlatul Ulama itu ada khususnya itu. Apa? Nusratu minallah. Nahdlatul Ulama selalu dimenangkan oleh Allah di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama seolah-olah tidak boleh kalah di Indonesia ini.
Kenapa? Karena memegang khususiatul wilayah. Karena memegang apa? Nusratun minallah. Ini yang disebut pewaris para nabi. Kata Imam Ahmad, ay min jihatil khususiyah, mewarisi para nabi dilihat dari segi khususiyah. Masya Allah, saudara-saudara kalian, coba lihat NU niku melawan apa aja menang. Melawan Orde Lama menang. Melawan Mali Prosedur, NU melawan Masumi sing hancur, NU tetap berdiri. Padahal pada waktu Nahdlatul Ulama itu menerima Nasakom, itu maksudnya adalah melindungi Bung Karno dari politiknya orang-orang komunis. Tapi difitnah oleh orang-orang Masumi bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah mendukung komunis. Mbah Wahab Hasbullah kalau dibuka batuk kepalanya adalah isinya palu dengan arit. Fitnah yang sangat luar biasa. Allah Maha tahu yang dihancurkan oleh Allah bukan NU. Apa? Ya Masumi. Tidak. Kemudian terus ono PKI. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang menuduh sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama itu mendukung komunis, mendukung PKI. Subhanallah, Allah menunjukkan yang membubarkan PKI, yang menghancurkan komunis di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menunjukkan kepada orang-orang bahwa NU di mana-mana, kan kapan saja NU harus menang. Makanya kalau orang di NU mesti menangan. Kalau ada kiai nggak ikut NU biasanya kalahan biasanya. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama saudara-saudara sekalian luar biasa. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru. 32 tahun Pak Harto. 32 tahun Pak Harto. Saudara-saudara sekalian, mengebiri NU, mendiskriminasikan NU, memarjinalkan NU. 32 tahun sangat mengakar saudara-saudara sekalian. Tapi detik ini kita semua sama-sama menyaksikan yang dibubarkan oleh Allah adalah Orde Baru, sementara Nahdlatul Ulamanya tetap berkibar. Jadi kalau seumpama aduh siapa yang pewarisnya para nabi, dilihat sejarah, sirahnya dilihat. Bukan cuma klaim, sejarahnya dilihat. Ente bagaimana, kita bagaimana. Saudara-saudara sekalian, setelah Orde Baru kemudian NU menghadapi siapa? Menghadapi HTI. Hizbut Tahrir, walaupun Hizbut Tahrir ono Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia ora tanggung-tanggung, sing didol marang sampean kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat sing paling diremeni marang wong NU. Tapi untuk menjelek-jelekan orang NU sampai di framing, diklaim bahwa Banser NU anti kalimat tauhid, dasmu gundul. Mungkin apa? Sekarang saya tanya, orang yang mengagungkan kalimat tauhid itu membuat bendera apa mengucapkan? Mengucapkan kalimat tauhid atau membawa bendera? Kalau seumpama katanya mengagungkan kalimat tauhid dengan membawa bendera, saya minta dalilnya mana, Qur'annya mana, hadisnya mana? Kalau seumpama orang NU mengagungkan kalimat tauhid, bukan mengibarkan benderanya, tapi mengucapkan kalimat tauhid sesuai dengan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan banyak di hadis, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, wa madda nafasahu ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipanjangkan nafasnya seperti halnya kita tahlil la ilaha illallah sampai nafasnya habis 3 kali. Rasulullah mengatakan kalau dibaca dengan ikhlas Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi Rasulullah mengatakan mangkola, mengucapkan, tidak ada mengibarkan bendera. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya itu la ilaha illallah. Faman qalaha fa huwa fi hisni wa man kana fi hisni fa huwa aminun min aqabi. La ilaha illallah itu saya itu la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kayak orang NU dan para Banser semua, maka dia berada di lindungan Allah. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir.
Barang siapa yang berada di lindungan Allah, maka bakal aman dari siksa Allah. Allah mengajarkan kepada kita menghormati, mengagungkan kalimat tauhid, bukan sekedar mengibarkan benderanya, tetapi justru mengucapkan kalimat tauhid. Ini framingnya dibalik, diputar balikan. Nah, Nahdlatul Ulama dan Banser itu yang suka mengucapkan kalimat tauhid, itu diklaim sebagai orang yang anti kalimat tauhid. Mereka semua justru mengharamkan tahlil, mengharamkan mengucapkan kalimat tauhid, mengharamkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Justru mereka mengaku dirinya adalah pembela kalimat tauhid. Allah tahu ini batil, maka dihancurkan itu HTI oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur saudara-saudara sekalian. Dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan apalagi pembelaan Islam, dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan apa, semuanya ada semua. Tapi Allah tahu, Allah tidak tidur, Allah nggak bodoh, Allah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka itu semua tidak benar, maka Allah hancurkan itu. NU tetap berkibar. Laras boten. Setelah HTI kemudian ada lagi muncul apa? FPI, Front Pembela Islam. Ora tanggung-tanggung ning burine Habib kabeh sing ngakune putune Kanjeng Nabi. Mila sampean arep lawane keder, lawan putune Kanjeng Nabi. Apa manih Habib cungure dawa-dawa jenggote dawa-dawa nganggo jubahe, gede-gede wis keder kabeh wong Purwokerto. Nggih napa mboten? Subhanallah. FPI, saudara-saudara di belakangnya para habaib sudah mulai mencoba mengutak-utik NU, menjelek-jelekkan NU, memframing NU yang tidak benar. Saudara-saudara kalian sudah mulai memisahkan diri daripada Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU yang tadinya betul-betul khidmat kepada NU, senang sholawatan, senang tahlilan, dipisah, dibawa ke FPI. Ketika udah masuk ke FPI, akhirnya dia tidak suka lagi kepada NU. Dia kemudian suka mengkritik NU, suka menjelek-jelekkan NU. Bahkan sudah di luar batas tingkah lakunya. Allah Maha tahu. Walaupun di FPI itu ada orang-orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tapi ini tidak benar, ini batil, maka dihancurkan oleh Allah itu FPI. Betul lah, betul. Bilong hati-hati ngelawan NU niku. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh maring kabel Gusti Allah. Hablun niku kabel. Kabel niku sanes tali. Mal farqu bainat tali wal kabel. Apa bedane tali kali kabel? Bedane tali ora ana setrum, nek kabel mengandung setrum. Nahdlatul Ulama itu mengandung setrum. Nahdlatul Ulama bihablillah, hablun niku panjang, yaiku sanad. Ilmu itu ana sanade. NU niku ilmune duwe sanad. Maca Quran ana sanate kawit gurune nganti Kanjeng Nabi. Maca hadis ana sanate kawit gurune sampai Kanjeng Nabi. Nganti maca kitab fikih kawit gurune sampai muallife. Maca Fathul Qorib, maca Kifayatul Akhyar Muhadzab, sampai maca kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, maca kitab nahwu sharaf ya ana sanate. Tarekote ning kono zikire ning kono sanate nyambung marang Kanjeng Nabi. Masyaallah para sahabat, para sedulur, nyambung marang Kanjeng Nabi. Tahlilane nyambung marang Kanjeng Nabi, wiride nyambung marang Kanjeng Nabi, ilmu tafsir Quran bari hadise nyambung marang Kanjeng Nabi, syariate nyambung marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ne saka Gusti Allah. Gusti Allah adalah Allahu nurus samawati wal ard. Gusti Allah adalah cahaya langit dan bumi, pusat daripada setrum yang ada di dunia. Nomor kaping kali turun marang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, setrum di atas setrum. Kemudian dibawa, membawa Al-Quran. Al-Qurannya juga nur. Kata Rasulullah mengatakan, inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Yang namanya Al-Quran ini adalah kabelnya Allah yang mengandung setrum dan bisa bercahaya. Nur bercahaya mengandung setrum. Dibawa, diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril khuliqa min nur, diciptakan dari setrum dan cahaya. Turun kepada para ulama, guru-guru kita semua. Sanadnya nyambung muttasil. Di mana kata Rasul, al-ulama misbahu hadhil ummah. Ulama itu lenteranya, listriknya umat saya. Ulamanya listrik mengandung setrum, Kanjeng Nabi mengandung setrum, Qur'an mengandung setrum, malaikat Jibril mengandung setrum. Setrumnya saka Gusti Allah, pusat daripada setrum. Ditampini Nahdlatul Ulama, mira
sapa bae sing nglawan NU, ngelek-elek NU jungkal bakal bisa terumang NU. Gina komandan. Para sedulur. Makanya saya memahami bahwasanya kalau seumpama ada kiai-kiai NU yang sekarang sedang membahas nasab dan eksistensi masalah ba'alwi atau habaib, ini menurut saya itu karena ada oknum-oknum habaib sing wis ora bener sikape marang NU, kualat marang NU. Gina batan. Saudara-saudara sekalian, aku ngomong wong sing ora bener. Lah seumpama sampean dari habaib sing bener ora usah tersinggung. Nek tersinggung berarti padha bae ora bener ya. Kenapa mboten? Saya lihat fenomena yang ada sekarang itu adalah kelompok oknum-oknum habaib yaitu membenturkan dirinya dengan Nahdlatul Ulama, bahkan memframing KI NU, mengasumsikan kepada masyarakat tentang KI NU ora bener. Contohnya apa? Buya Said Akil dikiranya apa? Dikiranya Syiah. Kadang-kadang disebut Syiah, kadang-kadang disebut liberal. Padahal Nahdlatul Ulama niku boten Syiah, boten liberal. Wong iku tawassut, tasamuh, tawazun. Sampun dipun jelasaken ngertos sedaya. Para sederek perawu, para sedulur sedaya mawon. Apa disebutnya? Oh, Kiai NU sudah liberal. Wong Kiai NU niku kiai kampung kok. Coba panjenengan tanglet marang kiai ini sampean ning kampung. Kiai sampean ngertos apa mboten tentang artos liberal? Saya jamin gak ngerti. Liberal niku apa sih? Iki tapi diposisikan seperti itu. Akhirnya apa? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang-orang dari NU. Sehingga para masyarakat Nahdlatul Ulama yang ada di kampung-kampung, khususnya di kota-kota besar, sudah termakan doktrin-doktrin oknum-oknum habaib sing ora bener. Akhirnya apa? Adoh saka NU, berani marang NU, akhlak adabe ora apik marang NU, marang kiai NU. Leres napa mboten? Masya Allah. Sampai para serek, para sedulur, ono maning para serek, para sedulur, ono sing nyebut Gus Dur iku wali setan. Astagfir. Wis ora kaya kue bae para serek, para sedulur iki. Ini oknum habib sing kadang-kadang cangkem ora bener iki kudu diberesi, kudu dinasihati sing apik urip ning Indonesia ben marem. Gina mboten? Para serpapres apa? Bayangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat membela habaib pada waktu habaib ada masalah dengan pemerintah. Kira-kira tahun 70-an niku. Niku sing bela niku adalah sapa? Sing bela niku Gus Dur, sing bela niku napa? Kiai Ma'ruf Amin, wong NU kabeh, tapi bar wis dibela uripe penak jamaah akeh. Bisa-bisane ana oknum habib sing ngomong Gus Dur buta mata, buta hati. Ini sebagaimana seperti ini? Gina mboten? Napa mboten kualat teng Gus Dur? Gitu. Kiai Ma'ruf Amin yang betul-betul membela di pemerintah. Habib ojo lunga. Habib ora usah dideportasi ana ning Yaman, ora usah. Wis nang kene bae wis duwe anak bojone ning kene. Mbah Yai Ma'ruf Amin segitu hebatnya membela habaib. Gus Dur segitu hebatnya membela habaib, tapi dicaci maki oleh oknum-oknum habaib, dihina oleh oknum habaib. Bagaimana mungkin saya sebagai generasi muda NU orang marah, ninyong orang nyewok salah, ninyong. Ora usah dipikiri melongo apa sampai melongo keter apa melongo ngerti sampai nih. Mungkin apa watan? Masya Allah. Saudara-saudara kalian, sebetulnya kalian tuh kalau hidup di Indonesia udah enak. Tinggal akhlaknya yang benar, adabnya yang benar. Ada kiai NU udah dihargai. Jangan suka seperti itu. Sehingga para dulu ada beberapa kota sing anti marang NU, Pak. Anti marang NU. Nek wis nongkrong ngintil marang Habibe, anti marang NU iku akeh. Masya Allah.
Dulu yang namanya anggota FPI pasti menjelek-jelekan NU dan KNU. Tidak mau bareng dengan NU, berbenturan dengan NU. Ini saudara-saudara sekalian, yang terjadi seperti itu, yang terjadi di lapangan seperti itu. Buya Ma'ruf Amin segitu berjasanya di kalian semua. Buya Ma'ruf Amin begitu jasanya kepada kalian semua, wahai habaib. Tapi apa ada oknum Habib yang berani-beraninya ngomong di depan jamaahnya dengan menyebut Buya Ma'ruf Amin itu sebagai binatang yang najis. Nyuwun sewu, babi. Di depan jamaahnya. Buya Ma'ruf apa? Dibilangnya bukan Buya Ma'ruf, tapi sebut namanya aja. Ma'ruf Amin itu babi, babi enggak, babi. Jamaahnya, babi enggak, babi, babi enggak, babi. Yang saya pikirkan, ini jamaahnya Habib ini senang sholawatan, senang tahlilan. Berarti sebetulnya amaliannya NU. Tapi sudah di framing, diciptakan sedemikian rupa. Benci kepada Nahdlatul Ulama. Tokoh ulama NU di babi-babi. Dirungkat barang Gusti Allah sampean ke para habaib. Tadi yang terseumpama kiai-kiai nom NU podo nyewot marang oknum habaib ojo ditakoni marang sampean. Sebab tingkah sikap wis kaya kowe. Yang orang ngomong sing ora bener, sing bener, sing ora bener, sing bener tenang-tenang saja sampean. Kina mboten ora usah tersinggung. Coba bayangkan Pak, di depan jamaahnya bilang katanya yang namanya Ma'ruf Amin itu babi apa babi apa babi. Subhanallah. Ki Ma'ruf Amin, seorang ulama besar NU sesepuh Indonesia, dicaci maki, dihina, diinjek oleh oknum habaib sing ora bener, pinter ora maca Quran ora bisa, maca kitab ora bisa, ngina wong pinter dia. Sebetulnya itu adalah merupakan keprihatinan kita semua. Kalau seumpama Anda ngomong, Gus, kenapa Anda seperti itu? Saya, sebelum Anda bertanya seperti itu, saya tanya dingin, kenapa habaibnya seperti itu? Kenapa dan? Ngaku pe lagi bengin orang pernah kayak gini. Tapi angker ni konon deleng, Masya Allah. Sudah sikapnya sudah sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, lebih mengejutkan lagi saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ada lagi oknum Habib. Habib ini udah bocah nom maca kitab ora bisa. Manaknya masih anak muda, maca kitab ora bisa. Maca Quran ora bisa. Nyebutaken kiai dengan anjing, dengan babi, dengan anjing, dengan curut. Masya Allah. Ini saya tanya kepada kalian, kalau mereka dibimbing oleh oknum-oknum habaib semua benar kayak gue, rakyat Indonesia hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Akhlaknya hancur apa tidak? Moralnya hancur apa tidak? Hancur sampean. Saya takut kepada anak cucu saya akan hancur nanti. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya mendapatkan ada orang di antara dalam satu daerah. Begitu ada oknum Habib datang, itu majelis-majelis taklim yang ada di masjid-masjid yang diisi oleh orang NU. Ngaji kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Syarhul Hikam, ngaji kitab Fathul Qarib, ngaji kitab I'anatul Talibin, ngaji kitab Nasaihud Diniyah, ngaji kitab Irsyadul Ibad, ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu begitu oknum habaib datang, katanya ada yang merintah dari sesepuhnya itu untuk ngurusin masyarakat. Akhirnya pengajian yang ada di daerah itu yang kiai NU-nya diganti sebuah dan oknum habib. Sing kadang-kadang oknum habib ora bisa ngaji. Ya jare wong kaya kowe. Hari ngaji doktrin terus, mari kita mencintai Ahlul Bait. Sing nyintai Habib insyaallah mlebu swarga, ndasmu. Wong sing tadi Habib ora mesti mlebu swarga kok. Kenapa betul? Masya Allah. Ini saudara-saudara yang kita hadapi itu Pak. Kenapa rakyat ini tambah rusak mentalnya? Kenapa masyarakat zaman sekarang itu tambah kasar? Kenapa? Sebab ada yang ngajari. Ngundang Buya Said namanya saja si Said. Mumbang Buya Ma'ruf si Ma'ruf. Ngundang apa? Memanggil Buya Mustafa Bisri si Mustafa. Subhanallah, ini adabnya kemana? Kalau untung kalau ente sendiri, lah ente punya jamaah, 1000 jamaah punya ente bakal hancur akhlaknya menghadapi orang NU itu.
Akhirnya muhibbinnya mangginnya si semua hancur napa mboten? Hancur napa mboten? Hancur napa mboten? Mereka semua hanya menghormati habaib, tidak mau menghormati NU. Tidak menghormati kiai-kiai selain habaib. Ini ajarannya sapa ki? Ajaran apa doktrin ki? Jadi saudara-saudara kalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian ki, klaim yang harus kita perhatikan. Saya hanya mengingatkan kalian masyarakat Banyumas, hanya mengingatkan kalian. Selanjutnya terserah panjenengan. Wong niki tanah-tanah panjenengan. Tapi ini ada oknum habaib sing kadang-kadang ngeklaim tanah Madura adalah tanah yang diciptakan untuk habaib. Tanah Pasundan atau dari Murai Pamempek sampai Garut sampai Tasikmalaya adalah tanahnya habaib. Saya bukan fitnah, buka YouTube-nya ada. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Jawa itu bintu Tarim, anaknya Tarim. Tarim adalah milik orang-orang ulama-ulama dari Yaman. Saudara-saudara sekalian, milik ulama dari Yaman diklaim semua punya Yaman, punya Tarim, punya habaib. Ada lagi mengklaim bahwasanya Indonesia Raya yang buat adalah Habib. Nah, total ulama yang buat adalah Habib, bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pada waktu mau membuat NU meminta izin kepada Habib, jadi otoritasnya ada pada Habib. Ini pembelokan sejarah, ini sangat bahaya ini. Sudah mengklaim ngajari orang apik, mengklaim angker sumpah, mengklaim untuk tujuan kebenaran orang pati tadi masalah. Ini tujuannya malah justru ngamplungi kayak NU. Saya kira titik poin daripada pembedahan nasab itu dari situ. Rungkatnya itu dari situ. Kenapa? Hilangnya sebagian daripada oknum habaib takzim kepada Nahdlatul Ulama. Dan Allah tidak suka, Rasul pun tidak meridhoi. Makanya dirungkat. Allah mengutus pasukannya untuk merungkat. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama orang itu, kalau seumpama ngaji sama Habib satu walaupun bodoh lebih mulia daripada ngaji sama kiai 70 kiai walaupun alim. Saya mau tanya, kalau ngaji sama Habib, Habibnya bodoh, saya mau tanya, ngaji apa? Kalian ngaji Quran sama Habib, Habibnya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak bisa tajwid, ngaji apa? Dipikir pakai otak yang pinter orang Banyumas. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian, banyak lagi. Lagi-lagi oknum Habib, lagi oknum Habib lagi. Saya hanya memflurkan, memonotorkan kepada kalian realita yang ada terjadi di negara kita seperti itu. Kalau seumpama saya tidak menceritakan, salah saya. Karena ini sangat berbahaya, jadi kalian harus tahu. Urusan kono oknum Habib ora seneng, ora apa-apa, seneng ora seneng, itu urusannya nyok. Harus diwaspadai. Ini mengklaim-klaim ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia tanpa Habib, Indonesia tidak akan mengerti pangeran, Indonesia tidak akan mengerti Tuhan, Indonesia tidak akan mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Indonesia masih menyembah pohon. Oh no, oknum Habib sing cangkeme rewel kaya kiye-kiye. Ini jelas kadzab, pembohong. Habaib datang abad ke-19, cerita yang benar. Kalau nggak pengen dimarahin sama orang, kalau cerita yang benar. Habaib datang abad ke-19, yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan saya benci, bukan. Apa? Ini memang realitanya Belanda yang mendatangkan. Habaib datang abad ke-19. Di situ sudah ada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, Mbah Ahmad Dahlan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu habaib baru menginjakkan kakinya di Indonesia, orang Indonesia sudah masuk Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah punya kerajaan Kesultanan Demak Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Mataram Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Pajang Islam. Indonesia sudah memiliki Mojopahit Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Cirebon Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Banten Islam. Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah memiliki Ternate Sultan Babullah Islam. Indonesia sudah memiliki Sultan Bone Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Maluku Islam.
Jadi kalau ada yang mengatakan, Oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Islam, ini kadzab, pembohong, tidak sesuai dengan fakta, saudara. Ya jadi aja digoroi terus, weh. Ki model kayaknya gampang digoroi, asal irunge dawang nganggo jubah, bar keturunane 89 ngaku putuhe Kanjeng Nabi irunge blesek-blesek, ya orang asing percaya ya. Para sedulur. Ini saudara mengklaim. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan pemalsuan makam-makam. Baik yang dilakukan oleh Oknum Habib atau bukan Habib. Ini harus dibeneri. Sejarahnya dibelokkan. Ada beberapa pahlawan makam pahlawan kita dibelokkan, dibaalwikan, dihabibkan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa, wahai Habib? Buat apa, wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa. Punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibaalwikan? Kenapa harus dihabibkan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Mulai dari Sumodiningrat sampai Banyong, Syarif Abdul Karim, Panembahan Girilaya yang jadi menantunya Mataram Islam dikubur wonten dumateng Imogiri Jogja. Niku sudah dibaalwikan menjadi Al-Qadhi bin Yahya. Padahal itu adalah termasuk anaknya yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah. Beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman, tapi beliau adalah seorang syarif dari Hijaz. Sing nurun ke buntet. Ulang ke ruang Purwokerto ngundang nyong Habib ya bingung. Kadang-kadang sampai orang bisa ndeleng irung dawa sih, langsung Habib terus. Padahal ku abanyong banyong orang nana sing diceluk ke Habib, diceluk ke nopo sedoyo syarif kabeh. Mbah Soleh ya Syarif Soleh, Mbah Muta'at Syarif Muta'at, nganti Mbah Muqayyim ya Syarif Muqayyim, bin Mbah Nuruddin Syarif Muridin bin Syarif Muridin, bin terus sampai terus Syarif Abdurrahman. Ono jalanan ning Cirebon jalan Syarif Abdurrahman ke Banyong. Syarif Ali ya Syarif, nganti toko ning Syarif Abdul Karim Panembahan Giriloyo ya Syarif, termasuk Syarif Tajul Arifin, Muhammad Tajul Arifin atau kadang-kadang disebut Muhammad Arifin. Niku adalah Syarif bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah sedayane Syarif. Orang nana wong Purwokerto ziarah ning Cirebon nyong arep ziarah ning Habib Hidayatullah, orang nana nyong kabeh nyebut Syarif Hidayatullah. Itu menunjukkan bahwasanya Banyong niku ora sak nyaman tapi sak Hijaz. Gitu? Dari Hijaz panggilnya Syarif. Saudara-saudara sekalian. Nah ini saudara-saudara sekalian. Makam-makam palsu ini dibuat oleh oknum-oknum Habib semara benar. Nyotok kaning berbas pada laporan. Gus nyuwun sewu Gus. Iki ono oknum Habib niku gawe makam sing ora bener Gus. Kayaknya palsu Gus. Ya wis moko disit urusin dingin Laskar Sabilillah dingin. Urusin dingin kono kebangkitan Wali Songo. Insyaallah ben kaya kowe kok diurusi kabeh. Nek sumama sing palsu-palsu dibongkar bae. Di Probolinggo itu ada 4 makamnya dibongkar oleh masyarakat. Dibuat oleh oknum Habib yang tidak benar. Apa sih? Kata oknum Habibnya mengatakan bahwa ini adalah makamnya Wali Kutub. Habib ini bin ini 4 makam. Begitu ada tesisnya masalah tesisnya Ki Imaduddin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib itu orang nyambung marang Kanjeng Nabi, isu masalah pemalsuan makam, masyarakatnya bergerak. Kata masyarakat mengatakan, jangan-jangan ini makam ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat adalah oknum Habib, dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ, adanya pesawahan. Akhirnya masyarakatnya lapor teng kuwe lapor teng Kapolsek, ngurutuk sedoyo dugi sedoyo wonten dumateng makam niku. Aku gegeran ribut kali penjaga makame, kuncen makame.
kuncen makame disingkirakan, akhirnya masyarakat bareng-bareng bongkar makame. Pas dibongkar sedoyo 4-4, dibongkar diketuk, ternyata ora nana isiye. Aku pengen takon iku oknum Habib gawe makam palsu ki maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah mewakili daripada masyarakat Banyumas. Leres nama badan. Maksudnya apa? Gawe makam palsu. Jawab maksudnya apa? Arab mengklaim bahwa tanah Jawa milik Anda. Tidak bisa. Kinamatan. Masya Allah. Di Indramayu kemarin di Indramayu ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal, diduga itu juga palsu karena kesaksian masyarakat. Dulu tanahnya rata, nggak ada makam. Termasuk di Kerawang juga, bangunannya sudah mewah, bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ini proyek yang sangat besar. Ini sudah terorganisir dan tersistematis. Jadi Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam. Jadi kalau seumpama saya sebagai bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klan oknum-oknum Ba'alwi untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. Karena fakta sejarah seperti itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara sekalian, itu yang namanya di Kalimantan ada 11 makam dibongkar, tidak ada isinya. Ada lagi saudara-saudara sekalian, terjadi ada masyarakat datang dalam satu daerah sama saya. Dulu dia termasuk bagian daripada tim pencari kuburan. Alasannya apa? Mencari syuhadanya Hizbullah. Begitu mencari syuhada Hizbullah, kata orang itu mengatakan kalau mencari syuhada Hizbullah bagusnya mendekatkan diri kepada sesepuh. Ini yang tahu adalah sesepuh dengan kiai. Begitu diarahkan sesepuh dengan kiai, itu timnya nggak mau, pengen bergerak sendiri. Akhirnya dia coba masuk menuruti, ternyata yang dicari bukan syuhada Hizbullah, tetapi yang dicari makam-makam tua yang sudah dikenal, tiba-tiba sudah ada dimakamkan, diberikan nisan, ditulisnya Habib ini bin ini al ini. Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan apa bukan? Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam, wahai Banyumas. Mungkin apa? Prihatin kita. Kita sayang sama habaib-habaib yang benar. Kita eman di mata habaib-habaib sing lurus. Tapi oknum-oknum sing model kayak kia gawe resah masyarakat Indonesia. Oknum sing model kia memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan rakyat Indonesia dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa, bukan sebagai rakyat saja. Makanya kalau seumpama di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai palsu, segera laporkan pada Laskar Sabilillah. Segera laporkan sama Laskar Sabilillah. Nanti akan saya tempatkan di sini Laskar Sabilillah. Udah, inilah urusan Laskar Sabilillah saja. Untuk NU menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhuwah Islamiyah saja. Urusan masalah ini ketegasannya pegang oleh Laskar saja. Karena ini kalau cuma ada yang mengatakan Gus, berarti itu adalah bukan gerakan NU. Bukan gerakan NU, ini termasuk gerakan ke-NU-an ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk mencintai Habib yang tidak benar, itu kebanyakan korbannya orang NU. Masya Allah. Kemarin saya itu di Cianjur. Sekarang nanti akan ada acara lagi di Cianjur nih. Sudah ada acara di Cianjur, udah diancam-ancam lagi nih. Nggak apa-apa, saya jalan. Nggak apa-apa, kalau seumpama ada yang melawan, kita lawan semua. Apa? Masa saya bilang pasukan Mataram, pasukan Mojopahit, Pajang, pasukan Priangan, Prabu Siliwangi mau muntur ngadepi model kayak kue. Orangnya muntur gitu. Kenapa matan? Nangis. Kiai kue nangis iku. Gus, saya itu pernah Gus salah satu hari digentak oleh oknum Habib muda. Saya itu lagi ngaji, begitu pengajian selesai itu Habibnya juga ikut ngaji. Begitu turun saya tanya WC di mana Mas?
Rupanya Habib itu nggak mau dipanggil Mas, menggentak saya di depan orang-orang. Kamu tahu nggak saya itu Habib? Saya adalah cucunya Rasulullah. Dasar kurang ajar kamu. Kiai, di mana dia juga mendengarkan pengajiannya Kiai itu. Begitu Kiainya turun, salah menyebutkan Mas, dihina, dicaci maki di depan orang. Ini adabnya kemana? Saya tanya sama oknum Habib itu. Jadi kula ngomong Kiai, angker ono oknum sing model kayak kowe kamplengen Kiai. So, angker ana sing nyewot majuan ngaku nyewot saiki. Gina mboten? Model kayak kue dibela marang sampean, bela apa sampean? Gina mboten? Jadi saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan nasab yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu sebetulnya adalah bukan masalah Kiai Imaduddin. Itu masalah kiai-kiai ulama zaman dulu sudah ada. Zamannya Imam Al-Jundi, zamannya Imam Al-Ubaidili, zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada oknum habaib mengatakan itu adalah Fransina Syiah semua, Syiah semua. Saya tanya, kalau mengatakan ente itu Syiah semua, ente punya dalil kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah mana? Ditanya dalil orang bisa, ngelek-elek. Saudara-saudara sekalian, dan ternyata dibahas tuh teman-teman sing nyambung. Yang saya tahu pada waktu pertemuan di Benda Krep, itu yang dibahas itu bukan sekedar satu judul, dua judul. Pertama pokoknya adalah 19 judul kitab nasab, dan pada akhirnya satu-satu terus turun, akhirnya menjadi 200 judul kitab lebih. Itu namanya ba'alin boten nyambung. Nyuwun sewu nilai seteng riki wonten Habib. Apa sebab? Sebab itu kenyataan realitas seperti itu. Kalau menurut saya, sudahlah. Habaib itu nggak usah pamer-pamer ngerasa dirinya cucunya Rasulullah gitu, nggak bagus. Barangkali memang nggak benar, akhirnya tanggung jawabnya besar depan Allah. Betul ya betul? Udahlah, jadi orang bertakwa, jadi umatnya Rasulullah itu kita sudah bangga, sudah syukuran. Dulu zamannya Wali Songo, putra-putranya Wali Songo, anak cucunya Wali Songo, sama Anda juga dipalsu-palsu dulu. Kalau yang memalsu-malsu kan ada, oh putra Wali Songo itu palsu, Habib palsu, cucunya Kanjeng Nabi palsu. Kan yang memalsukan Anda. Tapi kan dari Wali Songo kan diam saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena diterima. Kenapa? Karena yang kami banggakan bukan kita sebagai nasab, nyambung pada Rasulullah, tapi jadi umat Kanjeng Nabi pun bangga, pun senang. Leres nama mboten? Leres nama mboten? Milo kepengenane putra Wali Songo niku tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dhuwur. Apa? Wis diaku dadi umat Kanjeng Nabi nyong wis syukuran. Mino dipalsu-palsu sama ente diem aja. Kenapa sekarang ternyata nasabnya kalian itu ternyata nggak terbukti, ente marah-marah? Untuk apa mengaku-ngaku jadi cucunya Rasulullah, untuk apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Satu, nomor dua, udah tidak usah menjanjikan surga dan neraka. Ini saya nih, saya beri masukan. Tidak usah menjadikan kepada orang ini mencintai saya pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Dari mana Anda? Makanya orang tuh banyak ngaji, hadisnya dibaca. Jangan cuma ngomong nih kalau kurang ajar sama agama. Ngomong sembarangan masalah agama. Hanya karena dirinya mengaku diri bangga sebagai anak cucunya Rasulullah. Ngomongnya bertentangan dengan agama. Malu Rasulullahnya. Mungkin Rasulullah juga marah sama Anda. Rasulullah satu hari di kedatangan Jibril. Rasulullah bertanya, Jibril, ini suara apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini suara neraka jahanam. Waduh, begitu mengerikan. Iya. Kalau neraka jahanam sumurnya ada berapa? Tingkatan sumurnya ada 7. Yang pertama untuk siapa? Yang pertama untuk ini. Yang kedua untuk ini. Ketiga, keempat, kelima, keenam untuk ini. Selanjutnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, kalau sumur jahanam yang ke-7 untuk siapa? Jibrilnya diam. Nggak mau jawab. Kenapa? Karena Jibril tahu Kanjeng Nabi sangat sayang sama umatnya. Pasti kaget. Akhirnya kata Rasulullah, Jibril, kenapa engkau diam? Katakan Jibril, tidak apa-apa Jibril. Buat siapa Jibril? Sumur nomor 7 ini Jibril buat siapa? Malaikat Jibril mengatakan dengan nada bergetar, ya Rasulullah,
Sumur nomor 7 ini adalah untuk umatmu yang berbuat dosa. Itu Rasulullah langsung subhanallah pingsan. Rasulullah pingsan. Begitu pingsan akhirnya siuman. Begitu sudah sadar Rasulullah itu diajak bicara sama orang-orang, diem aja. Rasulullah langsung masuk ke kamar. Itu ada seminggu gak keluar-keluar. Menangisi kalian semua sebagai umatnya. Begitu Rasulullah sudah menangis, diketok-ketok sama Sayyidina Abu Bakar gak mau keluar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali gak mau keluar. Akhirnya kata Abu Bakar mengatakan, ya Fatimah, coba engkau adalah qurratu ainih. Engkau adalah permata hatinya dia. Beliau coba diketok-ketok. Akhirnya Siti Fatimah ngetok-ketok, assalamualaikum ya Abah. Bah, assalamualaikum. Saya khawatir kepada Rasulullah karena ini beliau belum dahar ini, belum makan, belum minum. Seminggu Rasulullah nggak makan, nggak minum, gara-gara mikiri kalian. Yang kadang-kadang kalian dimintai patungan mulutan aja susah sekali wong Purwokerto. Betul lah betul? Syukur ngaku dewek sih. Subhanallah saudara-saudara sekalian. Begitu Siti Fatimah itu ketok-ketok, Rasulullah tahu ini yang ngetok-ketok adalah permata hatinya beliau. Keluar Rasulullah badannya kurus. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajahnya lusuh, matanya sembam kayak habis menangis. Kata Siti Fatimah, ya Abi, mayubkika ya Abi, apa yang membuat diriku menangis? Tidak Fatimah. Rasulullah langsung terhunjam lagi, sujud lagi depan Allah, nangis lagi. Kata Siti Fatimah, bah, kenapa begini? Apa begitu? Ceritakan kepada saya, ceritakan kepada kami. Rasulullah mengatakan, mana Abu Bakar sini, Umar mana sini. Diceritakan, saya tadi bertemu dengan Jibril, saya bertanya tentang neraka jahanam, saya kaget sumur nomor 7 itu bakal dihuni oleh umat-umatku yang berdosa. Saya kaget sama saya seperti itu. Kalau seumpama neraka itu miliknya Rasulullah, Rasulullah tidak akan menangis, saudara. Makanya Anda sebagai Habib jangan sampai suka menjamin mencintai Habib bebas dari api neraka. Gasmu. Subhanallah. Makanya Anda sebagai Habib jangan suka menjamin masuk ke dalam surga. Siapa yang mencintai Habib pasti masuk surga. Iya, kalau habaibnya ulama, kiai bener. Ini omongannya kasar, sikap tingkah lakunya nggak bener, bisa digiring ke neraka jahanam semua itu. Apalagi nasabnya belum nyambung. Bahaya saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara sekalian, kalian harus tahu bahwasanya yang namanya para ulama, para wali dulu dari Hijaz itu adalah dzurriyyatur Rasul. Dari Sayyidina Husain itu Syarif, dari Sayyidina Ali itu Sayyid, dari Sayyidina Hasan itu Sayyid. Nah itu saudara-saudara sekalian, itu diantaranya adalah dakwanya adalah ijra'u nutfatin nubuwah, yaitu adalah dakwanya adalah mengalirkan darah kenabian kepada orang-orang lokal. Itu Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Purwokerto, Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Banyumas, kawin dengan orang Pakalongan, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Sumatera, kawin dengan orang Aceh, kawin dengan orang Maluku. Makanya begitu keluar itu akhirnya jadi darahnya darah Maluku, darahnya akhirnya menjadi orangnya adalah orang pribumi, orang Jawa. Tetapi ingat, di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah. Walau kanat irunguhum blesekan wa kulituhum buseman. Jangan dilihat bahwasanya mereka itu tidak ganteng, irungnya blesek, sebab di sini sudah ada yang framing. Tuh lihat, orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah, kiai-kiai ditampilkan, itu adalah tampangnya busem semua. Begitu tuh lihat, adalah cucunya Rasulullah yang asli, wajahnya glowing. Orang yang semacam ini adalah Abu Jahal. Sayyidina Ali pernah sakit hati gara-gara ada yang mengatakan, Sayyidina Husain, ya Husain, kamu cucunya Rasulullah tapi kok nggak mantas sih? Kenapa kamu nggak lebih ganteng daripada si A? Tuh si A tuh yang lebih pantas dari cucunya Rasulullah. Sementara kamu tuh tidak ganteng.
Gantengnya kalah sama dia. Yang pantas jadi cucunya Rasulullah adalah dia, bukan kamu. Sayyidina Ali ngamuk-ngamuk. Enggak boleh seperti itu. Yang namanya cucunya Rasulullah enggak boleh dilihat dari ganteng tidak ganteng. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Jadi apa yang terjadi sekarang sejak zaman dulu udah ada. Makanya saudara-saudara kalian, tidak usahlah menjamin banyak seperti itu. Ini saudara-saudara kalian, manakala ini saudara-saudara sekalian sudah di framing Indonesia itu adalah milik mereka, kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia milik mereka, apalagi ada makam-makam palsu milik mereka, akhirnya pada akhirnya saya khawatir mereka akan mengklaim Indonesia adalah milik kita, milik mereka. Kau lihat tuh ada kuburan sesepuh-sesepuh kita tuh. Ini yang namanya bid'ah ya. Ini Al-Muhdar, ini As-Saggah, ini Al-Munawwar. Itu semua adalah mbah-mbah kita. Jadi orang Jawa itu sifatnya numpang. Apalagi ada oknum habaib yang sudah berani mengatakan awwalu man ja'a fi Jawa itu min Ali Ba'alwi, yaitu orang yang pertama kali menginjakkan tanah Jawa itu adalah keluarga habaib dari Ba'alwi. Ini kedustaan yang sangat nyata dan Anda tidak boleh diam. Kenapa? Sebab ini adalah sudah memasuki dalam sejarah-sejarah yang prinsip. Ini tanahnya orang Jawa, bukan tanahnya Habib. Betul lah, betul. Subhanallah. Saya tidak mengatakan kalau yang namanya Habib itu adalah Yahudi. Walaupun ada pakar genetika yang mengatakan seperti itu, bahwa gen mereka adalah bukan Arab tetapi Yahudi. Itu pakar genetika. Kalau mau protes sana sama pakar, jangan sama saya. Saya hanya membandingkan satu kejadian fenomena yang ada, dan itu real nyata. Kulo ngomongnya sing real mawon, sing katon ning mata mawon, sing ketinggal teng mripate kulo sekali panjenengan. Apa sih? Hati-hati jangan sampai seperti Israel. Zionis Israel menguasai Palestina pertama kali adalah membuat makam palsu. Ini Anda harus tahu nih. Di pinggirnya Masjidil Aqsa ada 300 makam palsu lebih. Dan di sekitar Palestina ratusan ribu makam palsu yang diklaim oleh orang Zionis Israel Yahudi, mengatakan bahwa itu adalah mbah-mbah mereka, makamnya datu-datu mereka. Padahal saudara-saudara sekalian, ternyata makam itu palsu berdasarkan kesaksian masyarakat setempat. Dulu tidak ada makam di sini, dulu tanah nerata, dulu adalah sawah. Tiba-tiba muncul makam diklaim oleh orang-orang Israel, ini adalah makam datuk leluhur dia. Akhirnya kemudian bergeser apa? Mengklaim tanah. Setelah itu diklaim tanah, bahwasanya saudara-saudara kalian, tanah Palestina adalah tanahnya leluhur kami. Buktinya tuh ada makam-makamnya mbah-mbahnya kami tuh di sekitarnya. Tidak mungkin kalau seumpama tanah Palestina bukan milik leluhur kami. Buktinya apa? Buktinya leluhur kami tuh ada makamnya di pinggir-pinggir Palestina. Ratusan ribu makam. Itu menunjukkan bahwa Palestina itu adalah tanah leluhur makam kami. Akhirnya bergeser bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami, bukan untuk orang Palestina. Siapapun yang numpang harus diusir. Mereka mengadakan gerakan dibantu oleh Zionis yang ada, Zionis Israel yang ada di Amerika, yang ada di Inggris. Itu orang Palestina dihancurkan, itu orang Palestina disingkirkan, diusir dari tanah kelahirannya dari tahun 70 sampai sekarang belum selesai. Saya mau tanya, Anda ini sebagai bangsa Indonesia mau seperti itu terjadi di Indonesia? Jawab yang lantang. Anda sebagai warga negara Indonesia mau itu terjadi di Indonesia? Jawab. Apakah kalau saya bicara seperti ini saya kejam sama habaib? Tidak. Apakah saya benci kepada habaib? Tidak. Anda oknum habaib, hentikan itu semua. Baru saya akan berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, sampai kapanpun akan saya kejar sampai kemana tuh. Daripada anak putu kulo bakal hancur, daripada anak putu kita bakal terusir dari tanahnya sendiri. Na'udzubillah min. Klaim sejarah sudah ada, klaim makam sudah ada. Kemudian contoh-contoh yang batil dari oknum mereka merebut masyarakat.
Saya itu kadang-kadang bukan berarti enggak seret, bukan. Ada haul Gresik, Habib ini bin ini al ini. Sebetulnya di Gresik kan ada Maulana Malik Ibrahim Gresik. Itu wali yang aslinya. Tapi sekarang sudah haul Solo adalah Habib ini bin ini. Haul ini Habib ini bin ini. Kenapa harus mencantumkan kota? Wong haul Sunan Kudus, coba Sunan Kudus saja enggak menampilkan haul Kudus, yaitu oleh wali Kudus Sunan Kudus, enggak pernah. Haul Sunan Kudus, haul Sunan Ampel, bukan haul Sunan Ampel wali Surabaya. Ini sudah namanya sudah mulai dicaplok sedikit demi sedikit. Asumsinya saya ketika haul Gresik berarti bukan Maulana Malik Ibrahim. Masyarakat sudah di framingnya ke arah situ. Haul Solo berarti ke arah ini. Haul Surabaya berarti ke arah ini. Haul Madura Pasuruan ke arah ini. Secara tidak terasa digeser sejarah kita. Kalau sama kita bisa sadar, Anda harus takut anak cucu kita bagaimana. Kebatilan itu akan difahami sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, makanya saya minta kepada kalian sebagai anak bangsa. Kalian ini keturunannya Mataram Islam. Mojopahit Islam. Saudara-saudara sekalian, jangan diam, saudara-saudara. Bergeraklah kalian. Jaga itu tanah yang ada di Banyumas. Jaga itu tanah yang ada di Purwokerto. Jangan sampai nanti ada di sini ada Maulana Makhdum Malik, ada Sunan Ar-Rumi, yaitu Maulana Mbah Kali Bening, ada Maulana Ahmad Muhammad, ada Mbah Kiai Sambang, ada yang lainnya dan banyak ulama Maulana Makhdum Umar. Itu semua Makhdum Umar, Makhdum Wali, niku adalah kalau saya berjulukan, niku adalah sakna Hijaz asli, niku julusan sing Uzbekistan, niku seorang syarif, Pak. Putune Kanjeng Nabi, asli itu, enggak ada yang meragukan. Saudara-saudara kalian, luar biasa. Maka dari itu saudara-saudara kalian disinilah saudara sekalian. Saya, makanya kalau ada kiai mengungkap tentang masalah ini, jangan dianggap kita itu benci sama Habib, tidak. Tapi kita benci sama kebatilan. Ini ada bukan Habib, tetapi buat makam palsu. Ada Habib bukan Habib. Kalau membuat makam palsu, berarti mengadakan penipuan di depan masyarakat. Akan kita hadapi semuanya, akan kita lawan semuanya. Kinamatan, saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, iku adalah Habib sing ora bener. Nek Habib sing bener, ora usah ditakoni. Kinamatan, nek Habib sing bener ya insyaallah padha nutut dumateng Nahdlatul Ulama. Kita insyaallah Habib sing ngentil ning NU, ulo jamin insyaallah akhlaknya niru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kalian, dari Ijra Unut Fatin Nubuah ini, maka saudara-saudara kalian, kata Profesor Dr. Sunuk Hogronya, bahwa kebanyakan para kiai dan para ulama itu adalah sudah mengandung darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kepengen tahu cucu-cucunya Rasulullah adalah terhunjam ada di dalam bumi, makanya buntet pesantren kawit zamane Mbah kula nganti zamane apa Fuad boten pernah ngaku tang ting ngarepan sampean ki nyong Syarif ke putra Kanjeng Nabi, sapa sing ora nurut ning nyong mlebu neraka, sing nurut mlebu swarga, ora nanah, ora wani. Kenang apa? Jangan-jangan nek seumpama aku ngomong Syarif, jangan-jangan di depan kita itu ada orang yang memiliki kesyarifan lebih tinggi, lebih kuat daripada kita. Ini yang ditakuti oleh orang-orang buntet. Maka yang buntet itu kemudian nate mau tentang. Cukup syarif disimpan di dalam supaya anak cucu kita jangan membanggakan kesyarifan, tapi yang dibanggakan biar ilmunya dikagumi, biar akhlaknya. Leres napa mboten? Lah niki para sedulur, saking kula cekap semanten mawon mugi-mugi wonten manfaat hikmah lan faedahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfazna minal afati wal 'ahati wal 'uqubat. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita ucapkan merdeka, 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 merdeka. NKRI harga mati. Ada kebatilan dilawan, lawan, lawan apa diam, lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.